Halo Sobat Kepo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Karena kalau kalian sehat, kalian jadi bisa nonton semua video-video gua. Buat kalian semua pencinta Baki series, pasti kalian udah kenal banget sama karakter yang akan gua bahas kali ini. Doi adalah karakter unik dan karismatik. Selain itu, dia dijuluki sebagai makhluk terkuat di Amerika. Ya, bener banget. Dia adalah Biskuit Oliva. Sosok yang dijuluki Mr. Ancient ini emang layak banget buat dibahas. Kenapa? Ya, karena dia adalah salah satu karakter populer yang ada di serial Baki. Masa iya kagak dibahas? Dan oleh karena itu, gua udah coba ngerangkum beberapa fakta tentang dia. Yang pertama, bukan asli Amerika. Biskuit Oliva adalah kebanggaannya Amerika. Begitu juga dengan Oliva yang bangga banget akan status Amerikanya. Tapi meskipun begitu, sebenarnya Biskuit Oliva bukanlah orang asli Amerika. Doi adalah keturunan Afrika yang lahir di Kuba. Sebelum akhirnya dia migrasi ke negara Paman Sam itu dan menjadi Mr. Ancient, atau dengan kata lain, Raja di penjara Arizona. Berhubung Amerika memakai asas kependudukan ius soli atau menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, maka kemungkinannya Biskuit Oliva pakai green card buat dinaturalisasi. Nomor 2, bekerja untuk pemerintahan Amerika. Biskuit Oliva emang bekerja untuk pemerintah Amerika. Sebenarnya dia adalah penjaga dalam tanda kutip di penjara Arizona. Penjara Arizona sendiri adalah tempat di mana berbagai penjahat kelas atas ada di sana. Sebut aja J.G. Faru, salah seorang kepala pemberontakan. Oleh karena itu, untuk hal sedemikian, maka diperlukan sosok sekuat Biskuit Oliva. Selain itu, Oliva adalah tentara bayaran kelas atas untuk pemerintah Amerika. Oliva di-hire untuk menangkap penjahat yang berada di luar kapasitas penegak hukum, baik secara kekuatan atau juga otoritas. Nggak diketahui pasti sejak kapan Oliva bekerja untuk Amerika. Tapi yang pasti, Oliva pernah diminta pemerintah Amerika buat ngalahin Yujiro Hanma. Dan saat itu, Yujiro masih berumur belasan tahun. Dan saat itu, Oliva udah punya nama besar. Karena di saat Oliva memperkenalkan dirinya, Yujiro pun langsung tahu jika dia adalah Mr. Ancient. Tapi sayangnya, pertarungan besar itu kagak terjadi. Karena saat itu, Yujiro nggak mau ngeladenin si Oliva dan bilang belum saatnya buat dia ngebunuh Oliva. Bahkan, Oliva juga pernah diminta kepolisian Jepang buat ngatasin para napi buron yang katanya kelas atas. Dan nyatanya, penjahat model begitu cuma bikin Oliva geli doang. Nomor 3, pecinta otot. Kalau dilihat sepintas, Biskuit Oliva emang kelihatan kayak orang gendut. Itu pun dialami Sonoda saat pertama kali dia ngeliat Oliva. Hal itu karena saking seseknya otot di tubuh Oliva. Dibandingkan petarung, badan Oliva lebih mirip seorang bodybuilder. Dia punya tinggi badan sekitar 180 cm dengan berat 150 kg. Bagi Oliva, ototnya adalah kehidupannya. Karena sebagai seorang petarung, Oliva nggak nguasain bela diri, dan dia sangat bergantung sama otot-otot kebanggaannya itu. Meskipun begitu, Oliva bukanlah kaleng biskuit isi rengginang. Secara pribadi, gua menempatkan level kekuatan fisiknya ada di level A. Oliva punya kekuatan untuk menahan helikopter dan juga menjebol pintu besi dengan enteng. Selain itu, otot Oliva sanggup buat ngehandle senjata api dan juga sajam. Dan yang lebih kerennya, ototnya bisa cepat sembuh dari luka cuma dengan makan steak dan juga minum wine. Kita udah nyaksin sendiri, kalau coba ngelawan musuh selevel Doyle atau Sikorsky, nggak akan bikin Oliva keringetan. Ya palingan cuma keteknya doang yang basah. Begitu pula saat di Raitai turnamen, Oliva buat ringsak si Yukayo, orang yang akunya punya badan sekeras berlian. Dan juga Sobun Ron yang menang di gaya doang. Dan saat melawan Baki, emang bener Oliva kalah dan sempat pingsan. Tapi yang gue sorotin, Baki nerima damage yang lebih parah daripada Oliva. Buktinya gigi Baki ampe rontok. Sementara Oliva bisa langsung bangun terus gendong ceweknya yang segede gaban. Nomor 4, lelaki yang setia.
Di hari pertarungan Olipa melawan JG Faru, akhirnya Olipa pamerin ceweknya yang legendaris itu ke semua penghuni penjara. Dan ternyata ceweknya Olipa nggak secantik yang selama ini mereka kira. Malahan lebih mirip kasur tetangga. Meskipun begitu, sedikit pun nggak ada rasa malu dari Olipa. Justru sebaliknya, dia begitu bangga akan ceweknya, Maria. Padahal Maria punya tabiat yang jelek. Gak hanya kasar secara kata, bahkan Maria juga kasar secara fisik. Sebenarnya Maria dulu adalah cewek yang cantik dan populer. Tinggi, putih, montok, pokoknya maknyos. Tapi karena suatu penyakit dan mengharuskan dia bergantung pada obat-obatan, Maria pun berubah. Dari cewek yang semula cantik jelita menjadi cewek yang segede kasur tetangga. Dan hal itu sama sekali nggak bikin Olipa berpaling. Meskipun sebenarnya gampang bagi Olipa buat dapet cewek cantik lainnya. Secara Olipa kaya, kuasa, dan juga itunya gede. Ototnya woi. Tapi satu hal yang harus Maria tahu, api cinta Olipa padanya tak pernah padam. Nomor 5, berkepribadian ceria. Sebagai seorang petarung kelas atas, tentu aja Olipa menjunjung tinggi harga dirinya. Tapi dibandingkan petarung lain, Olipa punya sifat yang jauh lebih ramah. Biskuit Olipa adalah orang yang suka tersenyum dan juga punya kepribadian yang hangat. Selain memiliki wawasan yang luas, Olipa juga punya kedewasaan dalam bersikap. Hal ini juga dikatakan oleh salah seorang polisi di Arizona, jika Olipa adalah orang yang jarang sekali marah. Ya emang bener, Olipa emang sempat marah banget sama Baki. Bahkan Olipa sampai ngencingin Baki. Tapi perlu diingat, saat itu Baki udah bener-bener keterlaluan dan berkali-kali provokasi si Olipa. Dan Olipa pun berhasil berkali-kali nahan emosinya. Selain itu, Olipa pun punya hati yang besar. Buktinya, saat dia dikalahkan Baki, tanpa malu dia umumin sama semua napi di Arizona kalau dia udah dikalahin sama Baki. Olipa juga dikenal sebagai orang yang cukup lurus. Saat itu, dia mergokin seorang polkis lagi dapat sogokan. Dan polkis itu pun langsung dihajar. Nomor 6, kekalahan telak Oliva. Sepanjang penampilannya, Biskuit Olipa adalah salah satu karakter terkuat yang ada di serial Baki. Makanya, dia dijuluki sebagai makhluk terkuat di Amerika. Tapi, di hadapan seorang Nomi Sukune, pesumo dengan tinggi 210 cm dan berat 250 kg, nama besar Olipa seakan nggak ada artinya. Terjangan Olipa, manusia dengan bobot 150 kg itu bisa ditahan dengan mudah oleh Sukune. Begitu juga dengan gaplokannya si Olipa. Gaplokannya udah bikin banyak petarung ternama ringsek. Tapi saat itu, justru tangan Olipa yang dibuat remuk. Dan gak berhenti sampai di situ. Sukune bahkan angkat Olipa langsung dari tulang rusuknya. Dan itu artinya cengkraman Sukune mampu menembus tebalnya otot Olipa. Dan malang bagi Olipa, saat dia berusaha melepaskan diri, justru bikin tulangnya remuk. Dan tanpa ampun, Olipa pun langsung dibanting. Meskipun Olipa terluka parah, untungnya Olipa gak sampai mati. Atau jika Olipa harus mati, paling enggak biarkan Olipa dan Maria bertemu untuk yang terakhir kali. Dan gua rasa pembahasan gua tentang Olipa gua akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video gua yang selanjutnya.